Perkenalkan, nama saya Muhammad Supriyanto. Saya di sini mewakili Pokdakan Berkah Galeri Jaya yang beralamatkan di Gumuk, Ringin Harjo, Bantul. Saya di sini sebagai ketua dari Pokdakan Berkah Galeri Jaya. Pokdakan Berkah Galeri Jaya itu adalah kelompok budidaya ikan yang bergerak di bidang pembesaran lele konsumsi. Kegiatannya adalah pembesaran ikan lele dari kecil sampai ukur panen, sampai ke ukur pancingan juga. Di awal-awal kita berbudidaya dulu di tahun 2015 sampai 2018 kita masih menerapkan sistem konvensional, artinya dengan air yang agak bau, agak keruh itu sering diprotes oleh tetangga kanan kiri. Tetapi setelah menerapkan sistem kocor, hasilnya sangat bagus dan bisa dievaluasi sejak dini budidaya lele itu untung atau enggak. Artinya dengan sistem yang lama kita nggak bisa mengevaluasi, artinya apa itu pakan yang masuk dengan daging yang dihasilkan sesuai atau enggak. Tetapi dengan sistem kocor kita dapat mengevaluasi sejak dini, sejak dari 3 minggu kita sudah bisa mengevaluasi, artinya pakan yang masuk ke kolam itu sesuai enggak dengan hasil daging yang ada di kolam. Jadi untuk meminimalisir kerugian di akhir. Untuk kebutuhan tingkat konsumsi lele di DIY sebenarnya stabil, sangat tinggi. Bahkan DIY itu mendatangkan lele masih dari luar Jogja, terlebih dari lingkup penyangganya dari Kebumen, Purworejo, Boyolali, Solo Tigo, bahkan dari Kediri dan Tulungagung. Siklus di sistem lele kocor yaitu benih bisa masuk dari ukur 46 sampai di ukur 79 sebenarnya. Tapi rata-rata di Pokdakan kami benih yang masuk antara ukur 46 sampai ukur 57. Budidaya kami selama 65 sampai 70 hari baru kita panen. Karena apa? Karena di umur-umur segitu itu kualitas daging sudah sangat sempurna. Sebenarnya kami pernah uji coba berapa sih lele bisa dipanen dari ukur 46 sampai ukur konsumsi. Kita terapkan dengan pakan yang kita terapkan di umur 38 hari kita sudah bisa panen, tapi kualitas dagingnya masih sangat-sangat jelek. Untuk budidaya lele sistem kocor, sebenarnya surplus yang diperlukan sebenarnya nggak berbeda dengan sistem konvensional. Dengan kolam diameter 3 sampai diameter 5, tetapi kami sendiri lebih senang dengan kolam yang diameter 3 karena nanti di manajemen airnya lebih mudah. Kebutuhannya nggak berbeda jauh, tetap ada pompa air, saluran pipa untuk inletnya, air masuknya sama dengan sistem ibaratnya konvensional, cuman bedanya dengan sistem kocor ini pompa menyala selama 24 jam full. Dengan sistem air kocor sebenarnya penggunaan air itu bisa kita maksimalkan dengan penambahan jumlah kolam kalau tebarannya sedikit, tapi dengan tebaran yang berkapasitas kepadatan yang kita tinggikan tetap masih hemat air dibandingkan dengan sistem konvensional, nggak berbeda jauh. Untuk itu maka kami mengembangkan adanya kolaborasi sebenarnya dengan sektor pertanian. Makanya kebutuhan air pertanian kita suplai sehingga airnya kembali ke dalam tanah lagi di lingkup kolam kita juga.
Budidaya lele dengan sistem kocor idealnya minimal kita punya 3 kolam. Di 3, kalau pengalaman kita rata-rata antara 10 juta sampai 11 juta untuk kolam yang siap tebar atau siap untuk digunakan. Rinciannya untuk pembelian kolam, pemasangan, terus pembelian pompa air, pembuatan sumur bor, terus instalasi untuk air masuknya atau inletnya, maupun untuk pemasangan paranet. Karena dengan sistem kocor sebenarnya pemasangan paranet itu menurut kita sangat-sangat wajib untuk banyak keuntungannya, yang antara lain untuk mencegah hama, yang kedua untuk menahan terik sinar matahari, terus menahan terpaan hujan yang langsung, dan juga sangat membuat nyaman ikan dan juga kita sebagai pemeliharanya. Dengan kolam yang minimal, ibaratnya dari 3 paket kolam itu bisa kita tebar antara 10.000 sampai di 30.000, dengan asumsi mengukur kemampuan finansial kita. Seumpamanya rata-rata lele itu membutuhkan pakan per 1000-nya 4 sak. Per saknya antara 380 sampai 400.000, tergantung pakan yang kita gunakan. Artinya kalau satu kolam kita isi 5.000, kita membutuhkan pakan 20 sak kali 400. Artinya kita kebutuhan pakan ada 8 juta. Untuk pembelian benih rata-rata antara 1 juta sampai 1.200.000, sehingga kita satu kolam membutuhkan modal sekitar 9.500.000 untuk tebaran 5.000, yang nantinya dengan pakan yang ada 20 kali 30 berarti ada 600, hasilnya minimal kita ada di 550 sampai di 650. Dengan harga 20.000 artinya 11 juta kita kurangin 9.500.000, masih ada sisa 1.500.000. Kalau kita bisa di 650 artinya 13 juta dikurangi 9.500.000, masih ada sisa keuntungan bersih 3.500.000, kita potong penyusutan masih sekitar 3.300.000-an. Keuntungan budidaya lele dengan sistem kocor sebenarnya sangat meminimalisir adanya penyakit. Terus terang, dengan sistem kocor itu penyakit yang masuk ke dalam kolam atau menyerang ikan lele itu sangat-sangat rendah. Kalau toh itu terjadi adanya serangan penyakit, ibaratnya pengalaman di kita cukup kita puasakan saja. Kalau terlalu parah kita memakai garam. Jadi penanganan di kita sangat-sangat ibaratnya menghindari pemakaian obat-obatan, karena terus terang dengan sistem kocor itu sebenarnya sangat mengurangi ikan terserang penyakit kalau manajemennya sangat kita perhatikan. Artinya manajemen kualitas air sangat kita perhatikan, manajemen pemberian pakan pun kita perhatikan. Target kita, pakan yang kita keluarkan harus lebih rendah dari daging yang kita hasilkan. Tapi dengan pakan-pakan yang biasa, ibaratnya target kita adalah di sama. Pakan yang kita keluarkan harus sama daging yang kita hasilkan. Dampak yang kita peroleh dari sistem budidaya lele kocor untuk kami pribadi dan teman-teman itu sebenarnya banyak. Yang pertama itu bisa menambah income kita, terus kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Harapan ke depan untuk budidaya lele itu ibaratnya kalau bisa sebenarnya masyarakat itu juga ikut berbudidaya. Artinya kebutuhan lele di Jogja itu masih sangat tinggi, kita masih mendatangkan dari luar, sehingga kalau masyarakat itu dibantu, ibaratnya dibantu di dalam pembinaannya oleh pemerintah, minimalnya dari kelurahan secara inten, itu hasilnya akan meningkat sehingga bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Yang paling pokok adalah membuka lapangan pekerjaan.
Karena budidaya lele sebenarnya sangat-sangat menjanjikan.